Tahun 2021, tim Indonesia mengikuti banyak ajang bulu tangkis, seperti Olimpik Tokyo 2020. Saat itu, Indonesia memenangkan sektor ganda putri, serta lagu kebangsaan Indonesia pun masih dinyanyikan. Namun tidak terjadi di kejuaraan Thomas Cup yang dimenangkan oleh tim Indonesia tanpa mengibarkan bendera merah putih. Hal ini pun terjadi karena Lembaga Anti-Doping Indonesia dianggap lalai dan tidak menjalankan tugasnya dengan mengirimkan hasil doping ke setiap sektor olahraga World Anti-Doping Agency, dan akhirnya Indonesia pun mendapat hukuman untuk tidak mengibarkan bendera merah putih dalam acara olahraga. Ladi pun melakukan negosiasi kepada pihak WADA terhadap permasalahan ini. Jadi mari kita simak video berikut ini. Baik, selamat pagi, selamat datang di ruang virtual rapat kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan World Anti-Doping Agency atau WADA yang bersedia hadir pada pertemuan hari ini untuk mendengarkan ajuan keringanan sanksi yang dijatuhkan untuk Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI dan juga sanksi kepada negara Indonesia. Perkenalkan, saya Lydia Tiatra Awing selaku moderator di rapat kita pada hari ini untuk memandu jalannya rapat di hari ini. Untuk yang pertama, saya perkenankan Ladi memaparkan ajuan-ajuan keringanannya. Kepada tim Ladi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lydia selaku moderator. Perkenalkan, saya di sini Tasya sebagai wakilan dari LADI Lembaga Anti-Doping Indonesia. Di sini saya ingin mengajukan agar sanksi yang dijatuhkan tidak terlalu berat atau bisa diringankan, karena dari tim LADI sendiri telah mengirimkan surat permintaan maaf atas terlambatnya mengirimkan surat kepada WADA. Terima kasih. Baik, untuk tim WADA saya persilahkan. Terima kasih moderator. Menanggapi pernyataan dari Mbak Tasya, saya Jenny, perwakilan WADA, ingin menyampaikan bahwa sebelum sanksi dijatuhkan, pihak kami itu sudah mengirimkan surat teguran kepada 7 negara selain Indonesia untuk memberikan klarifikasi ketidakpatuhan akan peraturan anti-doping terbaru sesuai standar WADA. Surat tersebut itu sudah kami kirimkan kepada lembaga LADI pada 15 September 2021 dan kami memberikan waktu selama 21 hari. Namun sampai saat itu Indonesia itu tidak menjalankan permintaan kami. Baik, terima kasih kepada Mbak Jenny. Mungkin dari tim LADI ingin berkomentar, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada pihak WADA yang telah memberikan penjelasan. Perkenalkan, saya Bella dari LADI. Di sini saya ingin mengajukan keringanan sanksi yang telah diberikan WADA kepada LADI, terutama Indonesia nih, perihal tidak diperbolehkannya pengibaran bendera merah putih. Kebetulan sekarang tim badminton Indonesia sedang bertanding di Denmark, merebut Piala Thomas Cup. Nah, jika semisal Indonesia meraih kemenangan, apa masih tidak diperbolehkan bendera Indonesia dikibarkan di podium? Terima kasih. Baik, saya perkenankan kepada tim WADA untuk merespon pertanyaan dari Mbak. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bella. Saya Rosya izin mewakili tim WADA terkait hal pengibaran bendera merah putih. Untuk Thomas Cup saat ini kami tidak dapat melakukannya karena LADI sendiri tidak merespon surat kami yang sesuai dari kesepakatan, yaitu 21 hari. Dan ini dianggap tidak melakukan tes doping pada atlet Indonesia. Dan pada akhirnya kami kembali mengirimkan surat pada tanggal 7 Oktober 2021 yang berisi ancaman dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Indonesia, seperti tidak memenuhi syarat untuk diberi hak menjadi tuan rumah kejuaraan regional, konvensional atau dunia selama penangguhan, dan Indonesia juga tidak dapat memenuhi syarat untuk duduk sebagai anggota Dewan Komite sampai dipulihkan dalam jangka waktu 1 tahun. Tetapi para atlet diizinkan untuk turun kejuaraan regional, konvensional, dan dunia, namun tidak dapat mengibarkan bendera nasional mereka selama Olimpiade, termasuk di Piala Thomas Cup saat ini. Nah, kepada perwakilan WADA, ketika ada yang mau menambahkan, saya persilahkan. Baik, saya Ade sebagai perwakilan dari WADA Badan Anti Doping Dunia ingin mempertegas alasan Indonesia dikenakan sanksi tersebut, yaitu karena Indonesia tidak patuh pada penegakan standar anti doping yang tidak mengikuti tes doping plan atau TDP pada tahun 2020 kemarin, dan juga Indonesia belum memenuhi sampel TDP 2021 ini. Semua sanksi yang kami jatuhkan sudah kami diskusikan dengan baik, dan kami rasa sanksi ini adalah sanksi yang harus diterima oleh Indonesia. Baik, terima kasih untuk paparan dari perwakilan tim WADA. Untuk
perwakilan tim Ladi, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Saya rasa sudah jelas Lydia. Sekali lagi, saya atas nama Ladi meminta maaf kepada Wadah dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama di kemudian harinya. Saya juga meminta maaf kepada Indonesia terutama dan atlet yang sedang bertanding saat ini. Kami berjanji lebih patuh kepada segala perintah yang akan diberikan nantinya. Terima kasih. Terima kasih telah mengundang kami pada hari ini. Terima kasih juga sudah mendengarkan pemaparan kami kali ini. Kami harap Indonesia ke depannya bisa lebih serius dalam menangani hal ini. Kalau begitu, kami dari WADA izin meninggalkan room meeting. Terima kasih kepada tim WADA, terima kasih telah hadir, dan saya perkenankan tim WADA untuk meninggalkan room Zoom. Baik, kembali ke dalam Zoom, saya ingin bertanya kepada tim PBSI dan perwakilan atlet. Bagaimana tanggapan tim dengan hukuman yang diberikan oleh WADA? Saya perkenankan. Baik, meski disayangkan, saya harap masyarakat Indonesia, terutama atlet dan ofisial, tidak berkecil hati. Menurut saya, kita harus dapat menerima sanksi ini, walaupun tanpa berkibarnya bendera merah putih. Saya juga berharap agar Ladi lebih bertanggung jawab dan lebih serius ke depannya, agar tidak mengalami hukuman yang menurut saya cukup berat ini. Baik, kepada para atlet, saya persilahkan. Ya, saya sebagai atlet bulu tangkis, saya merasa sangat tegang tadi. Saya juga merasa sedih dan kecewa karena jika tim Indonesia menang di Piala Thomas ini, harusnya kita menjadi momen mengharukan adalah saat bendera Indonesia ini dikibarkan, malah justru diganti dengan bendera PBSI. Pasti sangat ada rasa aneh dan juga sedih, merasa melanggar hukum padahal semua atlet kami sudah melakukan tes doping, tapi saya harap kedepannya jangan sampai ada lagi kejadian yang serupa kali ini. Kalau menurut saya, jujur saya setuju dengan Dwi. Menurut saya kasus ini merupakan kasus yang merugikan kami sebagai atlet dan juga masyarakat Indonesia. Tapi alangkah lebih baiknya menurut saya untuk diadakan tes terlebih dahulu. Tapi jika tidak, kami memohon untuk diberikan keringanan akan sanksi tersebut. Paling tidak, bendera Indonesia diperbolehkan untuk tetap dikibarkan. Terima kasih. Saya Siti Nurbella sebagai atlet renang juga merasakan hal yang serupa dengan Erlin dan Dwi. Nah, saya harap tahun-tahun ke depan jangan sampai kita mendapatkan sanksi dan teguran yang serupa. Sebagai atlet, jujur bendera merah putih adalah kebanggaan kami saat menjadi juara. Namun, mungkin tahun ini kejuaraan akan terasa lebih berbeda. Saya benar-benar memohon kepada Ladi agar tidak melakukan kelalaian lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siti Nurbella. Sekali lagi atas nama Ladi, kami memohon maaf untuk tim Indonesia, terutama kepada para atlet dan juga warga Indonesia. Biarkan ini menjadi pelajaran untuk kami dalam membenahi internal kami. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, terima kasih untuk semua tim yang luar biasa yang berkenan hadir pada rapat hari ini. Dari pertemuan ini dapat saya simpulkan, untuk pada saat ini tim Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih dan juga di kejuaraan Thomas Cup. Jadi untuk tim Indonesia tetap semangat, mari kita melakukan yang terbaik, dan kepada Ladi, mari kita berusaha lebih baik lagi ke depannya. Saya tutup rapat hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.